Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, salah satu teman kalian ada yang tidak masuk ya. Mari kita doakan agar dia cepat sembuh ya kalau sakit. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak pimpin ya doanya. Baik, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, agar meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, sekarang Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak mempunyai ice breaking yaitu tepuk semangat. Apakah ada yang tahu tepuk semangat itu bagaimana? Kalau belum tahu, Bapak contohkan ya. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sudah bisa ya? Mari. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 7, bagaimana mendapat semua kebutuhan. Topik B yaitu bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Kelas sekarang dibuka bukunya ya, bab 7 yaitu topik B. Nah, materinya yaitu yang pertama yaitu bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia sebelum masa uang ditemukan. Yang kedua yaitu
fungsi dan nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia sebelum masa uang ditemukan, serta mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Dah ya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari? Ayo, apakah pernah membeli sesuatu yang untuk keperluan sehari-harinya? Dan bagaimana cara kalian mendapatkan barang tersebut? Bagaimana? Ya. Nah, dalam kehidupan manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar tersebut. Diamati dulu ya. Nah, di situ ada percakapan yaitu antara Mia dan Dara. Kamu beli apa, Mia? Ini aku beli telur dan tepung untuk ibuku. Nah, aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan dari ibu. Nah, di sini Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di suatu tempat? Coba didiskusikan ya. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Tolong diamati. Di gambar tersebut itu memperagakan tentang apa? Ada yang tahu? Itu gambarnya ada kayu, orang memegang kayu dan orang yang memegang ayam. Nah, itu artinya adalah saling tukar menukar atau barter. Ada yang tahu apa itu barter? Nah, zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini yaitu dinamakan barter. Ada yang tahu apa sih itu barter? Yang tahu angkat tangan, ayo. Nah, barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 600 Masehi. Diyakini bahwa sistem barter diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota lain yang terletak di seberang lautan. Sebuah sistem yang lebih baik dari barter dikembangkan di Babilonia. Nah, pelaksanaan sistem barter di Nusantara ini yaitu daerah yang masih menggunakan sistem barter dalam transaksi perdagangan yaitu hingga sampai sekarang
yaitu ada di Pasar Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana di Pasar Warloka di Kabupaten Manggarani Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini menggunakan sistem barter dalam perdagangannya. Di sana tidak ditemukan uang sebagai alat transaksi, melainkan menggunakan barang. Dalam konteks seperti ini, pembeli dituntut lihai dalam melakukan proses tawar-menawar. Ada juga di Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Dili. Sistem barter dalam aktivitas perdagangan antara warga pun masih berlaku di daerah ini. Warga dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus menggunakan pecahan uang seperti lazimnya. Dan yang ketiga yaitu pasar tepung. Pasar terapung ya. Lokasi di Baintan, Kalimantan Selatan. Semakin pesatnya perkembangan zaman secara transaksi dalam perdagangan di pasar terapung, Baintan masih menggunakan sistem barter ya. Dan ini berlangsung udah sejak dari dulu. Sistem barter menggunakan sistem barter dan ini berlangsung udah sejak dulu. Terjadi sesaat seorang pedagang butuh suatu barang dan pedagang lainnya membutuhkan barang tertentu. Nilai barang yang dibarterkan antara pedagang sama atau dianggap sama. Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air Sungai Matapura ya. Seperti contoh gambar itu yaitu orang menukarkan kayunya dengan ayam. Orang yang pertama yaitu butuhnya ayam, dan yang kedua yaitu butuhnya kayu, yaitu gambar kayu. Seperti contoh di atas ini. Nah, menurut kalian mengapa orang-orang tersebut hingga sekarang meninggalkan barter? Nah, di sini mari diskusikan dengan kelompokmu. Kalian membentuk kelompok ya minimal jadi 2 kelompok. Ya. Nanti dikumpulkan atau dipresentasikan ya. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan mengapa hal tersebut orang meninggalkan barter. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Sudah? Ya, terima kasih. Yang sudah dikumpulkan ya perwakilan kelompok saja yang mengumpulkan. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, ini yaitu alasan mengapa orang meninggalkan barter ya. Yaitu yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan yang sama, jadi tidak adil ya enaknya ya. Dan yang kedua yaitu jumlah manusia bertambah banyak, ya seperti yang dulu ya. Kalau dulu itu manusia tidak sebanyak ini ya, jelas ya. Ini menyulitkan cara untuk menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lainnya. Dan yang ketiga yaitu kesulitan membawa barang yang akan ditukar.
Contoh, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Dan itu ya sangat memberatkan ya untuk membawanya. Kalau ya ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu ya. Jadi intinya tidak adil ya kalau sistem barter itu. Dari sini ada yang ditanyakan, apa sudah bisa? Ya, kalau bisa selanjutnya ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, manusia mulai mengenal uang. Awalnya digunakan uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat, namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Bagaimana? Tadi ya, setelah masa barter ditinggalkan, manusia itu tidak mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukarnya. Artinya yaitu seimbang dengan barang si pemilik A dan pemilik B itu dengan nominalnya yaitu seimbang. Sampai sini sudah paham ya? Ya, terima kasih. Nah, berikut adalah contoh uang dan barang. Yaitu yang pertama, foto pertama yaitu ada beras. Yang foto kedua yaitu ada perhiasan. Dan yang ketiga yaitu ada kulit kerang. Yang keempat kulit hewan. Yang kelima ikan. Dan yang keenam gigi ikan paus, yaitu yang sangat berharga ya, gigi ikan paus itu. Di berikut ini adalah contoh uang dan barang yang bisa ditukar, saling tukar menukar ya, atau barter. Nah, kalian amati ya. Kalau tidak bisa bertanya ya. Dalam penggunaan uang, barang ini memiliki kekurangan yaitu keterbatasan jumlah dan kelangkaan barang. Sehingga uang barang ini mulai ditinggalkan perdagangan atau tukar-menukar melalui perkembangan. Namun ada sebuah masa ketika uang logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Namun emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semuanya barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contoh, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan namun tidak secara umum. Nah, di situ ada gambar emas, perak, dan perunggu. Nah, melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur untuk menilai suatu barang.
bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan materinya. Jangan sampai nanti Bapak tanyakan ada yang tidak tahu karena tidak memperhatikannya ya. Ayo, ada yang tanyakan atau tidak? Kalau tidak, Bapak lanjutkan loh ya. Ya udah, Bapak lanjutkannya ya. Nah, yaitu selanjutnya yaitu saat ini uang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, tentu kamu belum tahu bahwa perkembangan zaman semakin maju, sistem barter uang barang emas atau perak tidak lagi praktis digunakan dalam praktik jual beli untuk membantu oleh masyarakat sebagai alat perantara tukar menukar dalam perdagangan kehidupan sehari-hari. Kita hanya mengenal dua. Apakah uang logam? Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Uang logam ini terdiri atas pecahan uang, yaitu yang pertama seperti gambar di atas, yaitu uang 500-an, uang 1000-an, dan uang 100-an. Selain uang logam, ada juga uang kertas. Nah, uang kertas adalah uang yang bahan dasar pembuatannya dari kertas. Contohnya yaitu uang pecahan, yaitu uang 1000, ada 5000, ada 10.000, ada 50.000, dan juga ada 100. Dan baru akhir-akhir ini ada uang baru yaitu 75.000 ya, dan lain sebagainya. Nah, uang kertas dan uang logam tidak dapat dibuat oleh sembarangan orang. Lalu, siapakah yang berhak membuat uang? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang berhak membuat uang tersebut? Nah, baik uang logam maupun uang kertas hanya dibuat oleh negara. Jadi, tidak boleh semua orang itu membuat uang kertas atau uang logam ya. Yang berkewajiban membuat uang itu yaitu negara. Untuk di Indonesia, uang dibuat oleh Bank Indonesia atau IB. Nah, sampai sini ada yang belum paham, mohon ditanyakan kembali. Nah, kelihatannya kok sudah capek ya. Nah, sekarang kok kelihatan capek, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Bapak mempunyai sama seperti di awal tadi, yaitu tepuk semangat. Sekarang berdiri ya. Ayo dimulai ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sudah semangat kan? Nah, sekarang yaitu tugas kelompok. Yaitu tugasnya yaitu coba kalian lakukan wawancara dengan orang dewasa sekitar rumah kalian ya. Mintalah mereka untuk menyebutkan jenis uang yang mereka ketahui dan contohnya. Tuliskan ciri-ciri yang dapat kalian lihat pada uang tersebut. Itu tugas kelompok ya. Minggu depan dikumpulkan ya tugasnya. Ya.
Nah, sekarang ada soal refleksi ya, dikerjakan. Nah, yang pertama, sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan yaitu apa saja. Dan yang kedua, kemampuan suatu barang untuk dapat dipertukarkan dengan barang lain disebut apa tadi? Bapak tadi sudah jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu saat ini uang dibagi menjadi beberapa jenis. Mohon dikerjakan ya. Bapak tunggu waktunya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Apakah sudah? Ya, terima kasih ya, mohon dikumpulkan. Nah, anak-anak, kalian tadi materi tadi apa saja yaitu yang dibahas yaitu yang pertama apa? Uang. Dan yang kedua yaitu apa saja, ayo. Nah, yaitu yang pertama, bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia sebelum masa uang ditemukan. Dan yang kedua, dan nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita pulang ya. Bapak pimpin ya, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kalau Bapak ada salah kata mohon dimaafkan ya. Jangan lupa besok kita mempelajari tentang wujud benda ya, yaitu kita membahas tentang benda-benda di sekitar rumahmu ya. Ya, sekian dari Bapak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.